Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Wahid Hashim, mahasiswa PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahap 2 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252090925 pada hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Prambon kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku buruk, foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Di pelajaran? Siap. Cek. Kita pakai yaya ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, selanjutnya akan saya cek kehadiran kalian semuanya. Ini ada yang tidak masuk? Lengkap ya anak. Oke, saya anggap ini sudah selesai. Maka silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk siapa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali materi kita, saya minta kalian untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Saya hitung dari 3, kita mulai. 1, 2, 3. Kami berjanji jiwa raga Silakan duduk lagi. Untuk selanjutnya mari kita baca bersama ayat Al-Quran yang ayat ini akan kita bahas di pertemuan kita pada kali ini. Kita mulai dari bacaan tahu. Alhamdulillah 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirin. Shadaqallahul adzim. Baik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Ini semuanya adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Kalau kita tidak bisa menghindarinya, maka kita akan terjerumus dalam kerusakan. Untuk mengawalinya, saya kirimkan ke kalian. Itu kalian buka HP kalian, kalian kerjakan Google Form yang saya kirim ini sebagai observasi awal ya. Dari jawaban yang sudah kalian kirimkan ini bisa dilihat ya bahwa pemahaman kalian ini sudah luar biasa, tinggal pemantapan saja. Untuk berikutnya mari kita membahas materi yang akan kita uraikan bersama.
waktu dan masa. Kita mulai dari flashback pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang lalu itu tentang syu'ubul iman. Syu'ubul iman atau cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman kemarin kita, pertemuan yang kemarin kita bahas bahwa cabang iman ada berapa? 77. Jadi cabang iman itu jumlahnya 77. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Terus kemudian cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan terus ada lagi tambahan bahwa malu adalah salah satu dari cabang iman. Artinya malu ini mulai dari awal cabang iman yang tertinggi sampai cabang iman yang terendah, itu malu, itu semuanya itu mengandung malu. Malu kepada siapa? Maksudnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita baca bersama ini ya. Ini hadis Rasulullah tentang malu. Langsung artinya saja. Dari Abdullah 1, 2, 3. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dan barang siapa yang melakukan hal itu berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Baik, malu kepada Allah. Nah, ini tulisannya terlalu kecil ya. Tadi yang dimaksud dengan malu kepada Allah adalah menjaga kepala dan apa yang ada pada kepala. Menjaga perut dan apa yang ada di sekeliling perut ini disebut dengan malu kepada Allah. Jadi apa yang ada di kepala itu, kalau kalian lihat di slide ini atau kalian lihat di HP kalian itu banyak sudah saya kirimkan bahwa di kepala itu ada 3 anggota badan yang harus kita jaga. Yang pertama mata, lisan, dan telinga. Terus yang ada di sekeliling perut itu adalah tangan, kaki, perut itu sendiri, dan kemaluan. Jadi ada 7 anggota badan yang harus kita jaga dari maksiat. Maksiat ini disebut dengan maksiat lahir. Jadi maksiat itu ada 2, maksiat lahir dan maksiat batin. Kalau maksiat lahir yang dilakukan oleh 7 anggota badan. Kenapa 7? Karena neraka itu jumlahnya juga 7. Maka seolah-olah jika kita bisa menjaga 7 anggota badan kita, mata, lisan, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan, kita akan diselamatkan dari neraka. Yang berikutnya adalah maksiat batin. Ini yang akan kita bahas ya. Maksiat batin itu biasanya disingkat ya. Shimun, taki, cidu. Itu singkatan dari itu. Si yang pertama itu adalah syirik. Ini kalau kalian lihat, ini walaupun tulisannya kecil ini, kalau di HP kalian mungkin bisa dilihat ya. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Syirik itu ada 2. Ada syirik besar atau syirik akbar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu adalah seperti menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah apa itu? Pohon, jin, dan sebagainya. Itu syirik akbar. Syirik akbar berikutnya adalah menyembah hawa nafsu. Itu maksud syirik akbar. Jadi menyembah hawa nafsu itu merasa dirinya maha pintar, maha cerdas. Itu kan ada 7 ilmuwan yang menyatakan diri sebagai ateis kan. Ketika mereka ditanya kenapa menyatakan diri sebagai ateis, ternyata mereka minta, saya ingin membuktikan adanya Tuhan secara real, Tuhan yang bisa dilihat, bisa diukur. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Itu artinya dia itu tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah hawa nafsu. Artinya dia merasa maha pintar. Orang yang merasa maha pintar seperti ini, dia tertutup dari kebenaran. Yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil ini akan kita bahas. Syirik kecilnya ada 2, riya dan sum'ah. Kalau riya itu seperti kamu memperlihatkan kebaikan supaya dapat pujian. Apa istilahnya itu? Pamer. Jadi kalau ada orang kamu semangat, kalau tidak ada orang kamu tidak semangat. Harapannya itu adalah mendapat pujian. Ini amal Allah tidak terima. Jadi semacam seseorang yang berpaling dari Allah memilih manusia. Yang kedua adalah sum'ah. Bedanya riya dan sum'ah ini nanti akan kita bahas. Terus berikutnya adalah ini ya, mun itu munafik. Yang ketiga adalah takabur atau sombong. Sombong ini ada 2. Apa itu istilahnya itu? Unsurnya ada 2, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran bagaimana? Bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain.
Itu kebenaran bahwa kita itu mampu sosial. Tetapi dia orang yang sombong itu merasa dirinya bisa hidup sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Yang berikutnya adalah iri dan dengki. Hasad ini adalah dia tidak terima ketika orang lain mendapatkan nikmat. Berikutnya adalah cidu itu cinta dunia. Cinta dunia ini akan melahirkan 3 sifat buruk. Cinta dunia maksudnya apa? Menganggap dunia ini selamanya. Kita di dunia selamanya atau tidak? Tidak. Kita dibatasi oleh kematian, ya toh? Tetapi orang yang cinta dunia ini lupa apa yang dia lihat, apa yang dia rasa ketika dia sakit, ketika dia melihat ada saudara tetangga yang sakit yang meninggal dunia, dia tidak mengambil pelajaran, maka dia menganggap dunia ini selamanya. Yang muncul adalah 3 sifat buruk. Yang pertama foya. Yang kedua tamak itu rakus. Yang ketiga adalah bakhil. Ya, 3 ini. Terus yang terakhir sifat buruk adalah godok atau marah. Seseorang yang marah dia tidak bisa mengendalikan marahnya. Kalau dia tidak mengeluarkan marahnya, maka marahnya akan berubah menjadi dendam. Sekarang saya akan membagikan ke kalian kisah-kisah inspirasi. Ini nanti kisah-kisah inspiratif nanti kalian baca untuk kemudian kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti kalian baca kisah ini terus kemudian nanti ada yang tanya terus nanti yang jawab kelompok 2, kelompok 1 yang jawab kelompok 2, 3 kelompok. Silakan. Kisah inspiratifnya. Silakan kelompok 1 untuk membacakan kisah inspiratifnya, nanti langsung dijawab oleh kelompok 2. Begitu juga kelompok 2 langsung jawab oleh kelompok 3. Lanjut, silakan. Di zaman Nabi Musa ada seorang yang kaya bernama Qarun. Dia selalu berfoya-foya, dia juga tamak, rakus, dan juga bakhil. Apa yang menjadikan Qarun berfoya-foya, tamak, dan bakhil? Tadi dari kelompok 1 ada kisah Qarun. Qarun itu kaya, foya-foya, terus kemudian dia juga bakhil. Itu apa yang menyebabkan dia mempunyai sikap seperti itu, penyakit hati apa? Silakan dijawab untuk kelompok. Penyakit hati yang dialami Qarun adalah cinta dunia atau menganggap dunia ini selama-lamanya. Menganggap dunia ini abadi sehingga muncul sifat foya-foya. Baik, dari kisah inspirasi yang telah kalian baca dan juga dijawab oleh kelompok-kelompok yang lain, jadi salah satunya adalah kisahnya Qarun ya. Qarun, terus kisahnya siapa tadi? 3 orang yang masuk neraka padahal hafal Al-Quran, padahal berjihad, padahal dia dermawan, tetapi niatnya bukan karena Allah, mengharapkan pujian. Jadi ditolak, dia tidak mendapatkan pahala walaupun dia itu hafal Al-Quran, bisa masuk neraka karena salah niat. Terus yang ketiga tadi kisahnya Iblis ya. Iblis tidak mau sujud ketika disuruh Allah bersujud ke arah Nabi Adam. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, kalau kita tidak sholat, kita tidak mau sujud, maka sebenarnya kita itu sama seperti Iblis. Maka orang-orang yang tidak mau sholat itu nanti tempatnya sama seperti Iblis. Yang keempat kisahnya siapa tadi? Kisah 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil ya. Itu kan ada pembunuhan manusia pertama ya. Jadi Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri. Qabil itu karena apa? Hasad. Oke, selanjutnya kalian sudah terbagi menjadi 4 ini. Kalian mengerjakan yang sudah saya kirim ke grup. Itu ada link drive, kalian buka. Itu tampilannya sama seperti ini. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti progres pengerjaan kalian akan terlihat di layar monitor. Jadi akan terlihat. Itu kalian isi yang kelompok 1, 2, dan 3, 4 ini judul, terus dampak negatif, terus solusi atau cara menghindarinya. Jadi sampai sekian ya, tulisan sekian itu. Setelah kita lihat progres pengerjaan kalian, ini sudah penuh ya. Ini juga sudah kalian kirimkan quotes di drive ini ya. Untuk selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil pengerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengingat asal-usul diri, menyadari bahwa kita semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, dapat membantu kita untuk tidak sombong. Sekian. Oke. Untuk apa yang sudah disampaikan oleh kelompok ini tadi, silakan dibuka sesi tanya jawab. Izin bertanya, apakah seorang muslim hukumnya wajib berpenampilan sederhana? Lalu bagaimana dengan orang yang berpenampilan bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, dan dia adalah seorang muslim? Islam, kesederhanaan dalam penampilan tidak diwajibkan secara mutlak. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan dari teman-teman kalian, kelompok tadi sudah selesai. Sekarang kalian buka yang saya kirimkan ke kalian. Kalian buka grup. Di situ ada Google Form refleksi apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita bahas, materi apa saja yang kiranya membuat kalian berkesan. Itu di situ kalian lihat, kalian kerjakan, nanti semua jawaban kalian akan tercermin di sini, akan terlihat di sini di screenshot yang ada di layar. Kalian isi sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Setelah kalian mengisi Google Form yang saya kirimkan dan jawaban kalian sudah terlihat di screenshot yang ada di layar tersebut, di antara jawaban kalian saya pilih 1, 2 saja ya, yang mewakili. Kira-kira semuanya jawabannya itu bagus-bagus. Kita kasih aplaus, Mbak. Jadi refleksi kita untuk pertemuan kita kali ini adalah bahwa manusia itu membutuhkan orang lain. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang. Orang yang merasa dirinya itu tidak membutuhkan orang lain itu disebut dengan takabur. Begitu juga manusia itu juga pengetahuannya juga terbatas, ya kan? Iya. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu. Oh, di ilmin alimun. Di atas orang yang pintar ada yang lebih pintar. Sebagai orang walaupun sedikit pasti ada kekurangannya. Ya toh? Ya. Begitu juga seburuk-buruk orang walaupun sedikit pasti ada kebaikannya. Maka ketika kita melihat orang lain, kita lihat kebaikannya saja. Kalau kita melihat diri kita sendiri, untuk introspeksi kita lihat kekurangan kita. Supaya kita itu hari ini harus lebih baik dari hari esok, harus lebih baik dari hari ini. Excel. Berikutnya, kalian hafal tombol hati. Kalau kalian ingin obatnya hati, antara obatnya takabur, obatnya hasad, terus obatnya foya-foya dan sebagainya, kita sadar bahwa hidup itu sementara. Mari kita bersama-sama melantunkan itu ya pujian Tobati ya. Kita mulai dari sholat dulu. Allahumma 1, 2, 3.